Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini melanjutkan daring. Kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa kalian sebut dengan SKI. Jadi pelajaran SKI itu adalah pelajaran cerita. Kalau kalian belajar SKI dan tidak menemukan cerita di dalamnya, berarti ada kesalahan di situ. Manusia itu makhluk yang paling suka sekali ketika mendengar cerita, ya kan? Ketika kalian belajar SKI dan tidak nyaman, tidak senang, artinya ada yang salah ketika kalian belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi guru sekali lagi mengingatkan bahwa SKI itu adalah pelajaran cerita. Harus kalian temukan cerita di dalam SKI. Kali ini Pak Guru akan membahas cerita bagaimana ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Jadi berbeda dengan sekarang kalian sebagai orang Islam tenang-tenang saja, bahkan senang sekali beribadah, nyaman. Ketika Nabi Muhammad dan sahabat dulu beda ceritanya. Sebelum Pak Guru membahas bagaimana kesabaran Nabi Muhammad, kalian harus tahu bahwa kota yang Nabi Muhammad tinggali, mulai dari Nabi Muhammad kecil lahir di kota itu dan besar berdakwah menjadi nabi, adalah kota Mekah. Kota Mekah ini memiliki keistimewaan karena dia memiliki Ka'bah, dan Ka'bah sendiri menjadi pusat kegiatan. Ibarat sebuah desa, di situ ada sebuah bangunan yang semua kegiatannya tersentral di situ, mulai dari kegiatan ekonomi, jual belinya ya di situ, ya, kegiatan beribadahnya di situ, ada rame-rame apa di situ semua. Kota Mekah itu juga seperti itu, apa aja semuanya ada di lingkungan Ka'bah. Ini harus kalian tahu. Kemudian Nabi Muhammad berasal dari keluarga terpandang, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini adalah salah satu juru kunci Ka'bah. Dulu ketika Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad hidup di sana, itu masih kental kekeluargaannya. Ibarat kalian di sini, ketika kalian membuat kesalahan, maka yang terpandang buruk bukan kalian saja, tapi seluruh keluarga kalian, mulai dari Pak D, Ibu D, itu semuanya terkena semua. Ketika satu keluarga bermasalah, maka semuanya juga ikut-ikutan untuk menyelesaikan masalah. Intinya kekeluargaan di sana itu masih kental sekali zaman dahulu. Kemudian ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad tidak langsung serta-merta dakwah mengajak semua orang Mekah memasuki Islam, menyembah Allah, tidak. Karena sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad hadir menjadi nabi, di sana sudah ada kepercayaan atau agama tersendiri, yaitu menyembah patung berhala, ada patung Uzza, patung Lata, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka diajak langsung masuk Islam, akan timbul kekhawatiran mereka akan marah, justru Nabi Muhammad akan dibunuh. Sering sekali Nabi Muhammad mendapat ancaman tidak dibunuh karena mengusik kepercayaan yang sudah mapan, yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Oleh karenanya Nabi Muhammad berdakwah yang pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi siapa saja yang kiranya mau masuk Islam baru didakwahi oleh Nabi Muhammad. Tidak semua orang langsung didakwahi oleh Nabi Muhammad, ya. Dakwah Nabi Muhammad yang pertama sembunyi-sembunyi, kemudian sudah dikira cukup dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah agar berdakwah tidak secara sembunyi-sembunyi, barulah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan ini pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengajak semua pemuka Ka'bah, termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, semua pemuka-pemuka suku Quraisy, ya. Selain kekeluargaan juga kental kesukuannya di situ itu, dan Nabi Muhammad dari golongan suku Quraisy itu mengajak semuanya untuk makan malam. Setelah makan, kemudian Nabi Muhammad berpidato yang intinya agar
pemuka-pemuka suku Quraisy itu dan seluruh masyarakat Mekah tidak lagi menyembah patung, akan tetapi berpindah menjadi agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu respon dari pemuka-pemuka dan kafir-kafir Quraisy itu tidak suka, termasuk yang sangat kental sekali menentang adalah paman beliau, Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu masih pamannya Nabi Muhammad, dan beliau tidak suka dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ketika nanti semua orang Mekah masuk Islam, nah Abu Jahal dan Abu Lahab ini tidak memiliki posisi nantinya. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah, ada sahabat yang pertama kali masuk Islam, bukan seperti kita yang masuk Islam sudah berpuluh-puluh ribu tahun. Ketika Nabi Muhammad hadir, ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, tapi ada sahabat yang pertama kali memeluk Islam yang nantinya disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang pertama ada Khadijah bin Khuwailid. Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad. Beliau sangat sabar sekali. Beliau sangat sering mendapat bujukan dari kaum-kaum Quraisy agar merayu Nabi Muhammad keluar dari Islam dan tidak lagi berdakwah. Ali bin Abi Thalib ini masih kerabat Nabi Muhammad. Beliau masuk Islam masih kecil dan akhirnya menjadi pemuda yang ditakuti di Jazirah Arab, yang perangnya selalu menjadi komando dan selalu menang terus-terusan. Kemudian ada Abu Bakar. Abu Bakar ini juga salah satu sahabat Nabi Muhammad yang masuk dalam Khalifatur Rasyidin. Yang empat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar pernah berpidato di Ka'bah. Ketika itu masih banyak orang menyembah patung, beliau berdiri dan menyeru agar semuanya masuk Islam. Gara-gara seruan beliau itu, semua orang yang ada di Ka'bah menghantam dan memukuli Abu Bakar, dan beliau masih sabar-sabar saja. Kemudian Utsman bin Affan ini juga masuk dalam Khalifatur Rasyidin. Arqam bin Abil Arqam. Nah, sahabat Arqam ini adalah sahabat yang menyediakan rumah bagi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak sembarangan tempat. Bisa-bisa Nabi Muhammad dibunuh beserta pengikutnya, tapi dakwahnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ada Zubair bin Awam. Ini kalian harus hafal minimal 5 atau 6 ya, 7 malah baik. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada juga nanti sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu orangnya hitam ya, bisa kalian lihat di film Arisalah. Kalian coba cek di YouTube, klik film Arisalah. Di film itu menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, pertama kali berdakwah. Di situ nanti ada orang yang hitam, besar, kekar, dan beliau seorang budak. Ketika masuk Islam oleh majikannya yang bernama Umayyah, disuruh untuk keluar Islam. Kemudian Bilal bin Rabah nggak mau, akhirnya beliau disiksa dengan disuruh berguling di pasir yang panas. Bayangkan pasir masih panas, dan Bilal disuruh berguling dengan tidak memakai busana, kemudian masih tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya Bilal bin Rabah disuruh tidur, dan perutnya yang atas itu dikasih batu yang sangat besar, dipaksa lagi untuk keluar dari Islam. Bilal bin Rabah tetap tidak mau agar tidak keluar dari Islam. Itulah kesabaran para sahabat-sahabat Nabi. Selain disiksa, selain difitnah, selain dipukuli, sahabat Nabi dan Nabi Muhammad juga mendapatkan pemboikotan. Pemboikotan itu pengucilan, ya intinya pemutusan hubungan sosial. Lah, beberapa pemboikotan itu, yang pertama tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Termasuk pengikut umat Islam juga tidak boleh jual beli. Orang kafir Quraisy dilarang jual beli dengan orang-orang Islam, termasuk Nabi Muhammad. Dilarang mengadakan perdamaian, nggak boleh. Dilarang mengadakan pernikahan juga nggak boleh. Ini sangat repot ya. Terus dilarang berbicara dan menjenguk. Ketika
ada kerabatnya yang sakit, meskipun itu kerabatnya dan masuk Islam, maka orang kafir Quraisy tidak boleh menjenguk kerabat yang sakit tersebut. Berbicara ketika bertemu juga tidak boleh. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Ka'bah. Jadi umat Islam disuruh hijrah semua, diasingkan di kota Ka'bah yang bagian utara, kota Makkah di bagian utara. Tujuannya adalah dikucilkan. Dan ini sangat-sangat tidak nyaman sekali. Jadi anak-anak yang Mbak Guru banggakan, ketika kita sudah mengetahui bagaimana beratnya zaman dahulu ya, coba mulai sekarang kita sebagai umat Islam yang enteng-enteng saja melakukan semua ibadah yang terkait dengan Islam, marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan semangat beribadah kita. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.